Rumah Lego, pengkhianat itu ada di hadapanku. Bab 13. Seisi rumah sedang mengalami masalah hati. Aku dan Bianca baru saja mengetahui apa yang kami rasakan bersama setelah seseorang memiliki dia. Om Sultan berhenti berbicara soal apapun denganku. Dia mulai sibuk mempersiapkan pernikahannya sendirian. Dan Nona Jane sepertinya luka terhianati oleh sahabat sendiri sulit untuk sembuh. Kami sarapan secara terpisah, kecuali Nona Jane. Dia menyantap sarapannya di meja makan. Aku tahu, ini adalah hari terakhir dia. Besok pagi, dia akan kembali ke London. Siap atau tidak, dia pasti akan menghadapi Harper dan Jessie lagi. Kuharap hatinya sedikit menerima pengkhianatan Harper dan Jessie. Herbie berusaha menghiburku dengan lompatan anehnya dari satu benda ke benda lain di kamarku. Kubiarkan dia melakukan apapun yang menurutnya menghibur dan menurutku membuat berantakan. Aku memandang keluar jendela, seperti 14 tahun lalu, ketika seekor cicak menjemputku. Aku melihat langit begitu cerah, dan matahari bersinar terang. Laki-laki itu sekarat. Sementara itu, aku dan Bianca punya rasa yang sama. Tidak mungkin kami egois menyenangkan hati berdua, sementara Alan sudah menderita atas kanker paru-parunya. Keadaan rumit yang seharusnya tidak perlu terjadi. Masalah pernikahan Om Sultan dan Winda, kupikir aku tidak dapat menghentikannya lagi. Tadi malam, keluarga Winda makan malam di sini. Ada kemungkinan mereka pindah ke Lego House setelah Om Sultan menikahi Winda. Sejam setelah aku menyelesaikan sarapan yang dibawakan pelayan ke kamarku, Nona Jane mendatangiku. Dia mengenakan piyama. Nona Jane bukanlah bule yang suka menghambur-hamburkan uang. Dia menyukai ketenangan dan selalu mencari ketentraman. Kuharap dia mendapatkan pria yang baik dan mencintainya. Mendengarnya mengingatkanku akan Bianca dan Alan. Girlfriend. Siapa yang akan percaya aku tidak memilikinya? Bukan karena aku tidak mau atau karena aku punya kelainan seksual, tetapi karena aku baru menyadari 14 tahun yang lalu, ketika sebuah tangan menggenggam tanganku, aku telah menemukannya. Hari ini tidak ada hal yang menggemparkan terjadi. Mungkin belum, karena waktu masih menunjukkan jam 3 sore. Bianca pergi ke rumah sakit seorang diri untuk mengunjungi pacar barunya. Tentu saja, begitu istilah yang benar setelah tadi malam mereka disadari atau tidak telah meresmikan hubungan sebagai sepasang kekasih. Aku mencoba menerima kenyataan, tetapi batinku memberontak seperti Dajjal yang berusaha membebaskan diri. Kubuka jendela lebar-lebar. Tanah kering yang seketika basah akibat tetes demi tetes air yang jatuh. Kulihat langit tak lagi cerah, berubah begitu saja. Gemuruh petir menyambar-nyambarkan. Ini tanda tetes air itu akan semakin banyak, tumpah ruah ke permukaan bumi. Kulihat Herbie berhenti main akrobat. Dia menggulung, tertidur di karpet merah. Kuputuskan untuk kembali menutup jendela karena hujan semakin deras. Ada sedikit keriangan dalam benakku melihat hujan turun setelah sekian lama bumi selalu kering. Aku menarik tempat duduk bulat ke dekat jendela agar aku dapat mengamati air yang jatuh. Sangat indah, sampai-sampai aku lupa akan masalah yang tengah kuhadapi. Dengan cepat, hujan deras pun turun. Tahu-tahu, ekor Herbie sudah ada di depan wajahku. Dia melingkar di kusen jendela. Akhirnya hujan ya, ujarnya sambil melihat hujan. Gumamku. Bianca sangat menyukai hujan, kau tahu?
Bertahun-tahun yang lalu, ketika Om Aryo datang ke Bali untuk mengurus bisnisnya, bertepatan hari libur nasional, dia membawa Bianca dan Tante Mia sekaligus. Selama seminggu penuh, mereka tinggal di sini. Aku dan Bianca biasa bermain Lego bersama. Biasanya dia membuat sebuah istana untuk boneka Barbie-nya. Tapi hari itu hujan turun dan kami merasa terpanggil. Kami berdua susah payah menyelundup keluar dari pengawasan Tante Mia. Bermain hujan di taman belakang, berlari ke sana ke sini. Aku ingat kenangan itu, tak mudah menguap seperti genangan yang ditinggalkan hujan setelahnya. Waktu itu aku melihat keceriaan dalam diri Bianca. Tapi pada waktu yang sama, aku tidak tahu apa yang dia lihat dalam diriku. Dan tadi malam, dia mengatakan kalau aku berubah setelah 3 tahun tidak bertemu. Entahlah, aku tidak tahu. Hujan membuat Bianca pulang cukup lama, lewat senja. Ketika hujan berhenti dan aku mendengar suara sedan yang ia bawa memasuki rumah, kulihat orang penasaran itu masih berdiri di sana, memandang ke dalam. Aku turun. Herbie mengikutiku dari belakang. Dia mengejar Bianca yang baru kembali. Begitu melihat Bianca masuk, Herbie lompat ke pelukan Bianca. Kami mendekati pagar. Orang itu mengenakan kerudung. Dia tidak memandang ke dalam, melainkan menunduk seperti orang berduka cita. Aku menyuruh satpam membukakan pagar. Perlahan orang itu mengangkat wajahnya. Aku melihat betapa murungnya wajah itu. Pucat. Selanjutnya dia menurunkan kerudungnya. Rambutnya sedikit beruban. Sepertinya aku pernah melihat dia di suatu tempat lama sekali. Wanita itu malah menangis. Namun, tak sedikit pun dia mengalihkan pandangannya dariku. Ricky, kau begitu mirip papamu. Siapa Anda? Anda kenal papa saya? Ini mama, nak. Wanita itu mengembangkan tangannya, mendekatiku. Aku terpaku memandangnya. Mungkinkah pengkhianat itu ada di hadapanku saat ini? Mungkinkah setelah 14 tahun akhirnya kembali bertemu di sini? Bagiku, dia telah mati.